Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali permasalahan ijazah ya. Karena memang masalah dalam kenyataannya terus bergulir ya. Semakin banyak saya katakan intrik, kemudian semakin banyak narasi, upaya hukum, kemudian mengambil simpati publik dan lain sebagainya. Itu terjadi banyak sekali dalam permasalahan ini. Yang sebetulnya saya cukup aneh sebetulnya. Dan bahkan kita, mungkin Anda juga yang nonton, sepertinya agak cukup aneh juga. Kok ini permasalahan ini kok menarik perhatian sekali. Cuman ya mau bagaimana lagi, itulah kenyataannya. Nah, yang ramai sekarang itu kan ada koar-koar katanya, pesan dari Jokowi kepada Roy Suryo, kita bertemu di persidangan begitu. Itu entah ada video aslinya dari Jokowi atau tidak ya. Cuman yang saya dapatkan ini dari Ade Darmawan, ini kalau tidak salah namanya itu ya, yang lebih akrab saya panggil dengan Ade Termul. Dan beberapa pernyataannya itu sangat aneh ya. Dia itu katanya jadi ketua Sekjen Pradi Bersatu, kemudian menjadi ketua tim hukumnya Jokowi, tetapi bukan kuasa hukumnya Jokowi. Yang mana apakah ada hal seperti itu begitu ya? Tim hukum tapi bukan kuasa hukum. Dalam pengertian tidak memiliki confidentiality dengan orang yang diwakilinya. Itu apakah hal seperti itu ada atau tidak ya di dalam sistem hukum di Indonesia itu? Karena setahu saya itu kalau lawyer itu harus ada confidentiality begitu ya. Harus ada kesepakatan perjanjian antara klien dengan pengacaranya begitu. Nah, dalam hal ini tidak ada. Jadi tidak menjadi heran bagi kita bahwa di antara kebiasaan para termul itu mereka suka berbicara atas nama begitu ya. Prabowo tidak mengatakan 2029 mau bareng sama Gibran, mereka tiba-tiba berbicara ya atas nama Prabowo Gibran 2 periode begitu. Dan maunya mereka nanti kalau sudah 2 periode Gibran naik jadi presiden, maunya mereka sedari sekarang. Tanpa mengevaluasi dulu ini bagaimana sih Gibran itu, bagaimana Prabowo itu. Beda dengan insya Allah kebanyakan kita yang menonton di channel ini, kita kan di dalam pilihan politik sangat dinamis ya. Nah, meskipun kalau saya itu sudah lama tidak menggunakan hak pilih saya, itu sudah saya sebutkan beberapa kali. Cuman kita itu sangat dinamis dalam pengertian orang-orang yang saat Prabowo itu maju beserta siapa tuh yang pertama itu ya, untuk melawan Jokowi lah. Mungkin kemarin waktu terakhir kali Prabowo, kemudian ada Anies, kemudian ada Ganjar satu lagi itu ya. Itu mungkin tidak memilih Prabowo. Nah, karena memang kita itu tidak fanatik terhadap tokoh. Kita melihat integritas, kita melihat rekam jejak, kita melihat program begitu. Jadi tatkala yang dipilih oleh kita saat ini ternyata tidak menjadi yang terbaik pada pemilu berikutnya, kita tidak memilih orang yang kita pilih sekarang begitu. Karena kita memang sangat berbasis terhadap evaluasi. Nah, beda dengan orang yang sedari awal pilihan politiknya itu adalah ketokohan. Sampai kiamat itu nanti sudah selesai si Gibran ya, yang mau jadi maju mungkin Jan Etes. Negara mau jadi kerajaan apa. Makanya kemarin ada berita bagus, mungkin juga ini akan kita bahas di lain waktu ya, mengenai ada sekelompok warga yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi agar supaya keluarga presiden tidak bisa mengikuti kontestasi politik menjadi presiden atau wakil presiden di pemilu selanjutnya. Dan saya kira itu bagus-bagus saja begitu ya untuk kita yang bukan keluarga kerajaan. Bagi kita yang rakyat jelata ini itu bagus-bagus saja begitu, supaya minimalnya sistem demokrasi ini berjalan dan terjaga. Nah, kita saksikan saja sekarang, karena mungkin persidangan Roy Suryo ini semakin dekat ya, karena katanya kemarin itu sudah dikembalikan kembali kepada kejaksaan.
berkas-berkasnya, dan kita tidak tahu bagaimana nanti di kejaksaan. Kalau saya tetap masih berharap mudah-mudahan Roy Suryo ini ke pengadilan pun jangan sampai begitu. Bukan karena masalah takut dan lain sebagainya, bukan. Karena ini adalah presiden yang buruk bagi perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, kita saksikan saja dulu nih bagaimana Ade Darmawan. Cuman kita bisa melihat kejomplangan dulu begitu ya. Bagaimana para termul itu, Jokowi itu dibela oleh orang-orang tanpa integritas. Kayak si Ade Darmawan ini ya. Beda dengan Roy Suryo, itu dibelanya oleh mantan pemimpin Muhammadiyah ya, oleh siapa, Pak Din Samsudin, kemudian oleh LBH Muhammadiyahnya sendiri ya demikian, kemudian oleh para profesor ada Pak Ugro Seno, ada Pak Henry di situ, kemudian ada saintis, ada ilmuwan-ilmuwan yang lain, banyak sekali. Ini penuh dengan bintang di timnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Di timnya Termul itu juga penuh dengan bintang ya. Bintangnya bintang 7 tuh, puyer. Sakit kepala. Kita saksikan. Maintenance opini sudah mulai main lagi nih. Kemarin-kemarin saya nggak mau komentar dulu. Nah, hari ini saya akan komentar. Oke. Nah, hari ini saya akan diperiksa tambahan sebagai saksi dari pelapor ya, untuk tambahan BAP ya. Terus kemudian sekaligus meng-cross check sampai mana penyidikan ini. Sebentar. Ini katanya saksi dari pelapor. Ini saksi apa? Apa saksi ahli? Pak Darmawan ini, Pak Ade ini. Apa saksi ahli begitu ya? Kalau saksi ahli, jauh sekali yang dibawa oleh Termul, oleh Jokowi dengan yang dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Kapasitasnya begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Ade Darmawan, saya ini juga ingin menyaksikan perkembangan penyidikan begitu sampai mana. Apakah dia itu punya legal standing untuk melakukan hal itu? Ya, ini kan yang sedang bertikai itu Jokowi dengan Roy Suryo. Nah, kemudian tiba-tiba ada orang ini yang memang kebetulan dijadikan saksi, itu sok paling depan begitu ya. Saya mau menilai ini sampai mana, sejauh mana ini perkembangannya. Ini permasalahan pribadi loh sebetulnya. Ini delik aduan ini bukan pidana murni. Dan kalaupun pidana murni, apakah memang bisa seperti ini begitu? Yang katakanlah kuasa hukum dari tersangka bukan, kemudian yang dirugikan juga bukan, tapi ingin melihat perkembangan penyidikan sampai mana. Bisakah seperti itu? Ya saya tidak tahu. Ini mau pertanyaan dari orang yang awam atas hukum acara begitu ya. Kita teruskan dulu. Oke. Nah, saya sampaikan juga bahwa beberapa bulan yang lalu Bapak Insinyur Joko Widodo membentuk tim hukum yang kami adalah anggota dari tim hukum itu yang diketuai oleh saya sendiri. Oke. Tim hukum bukan penasihat hukum, ya. Tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo itu sudah dibentuk ada 1 bulan 2 bulan yang lalu waktu saya ke Bapak, dan ini saat ini kami akan memberikan keterangan dan termasuk beberapa pelaporan yang dilakukan pihak teroris ya terhadap para relawan itu juga kami akan menangani. Jadi seluruh persoalan hukum yang timbul baik saat ini maupun ke depan itu akan kami pelajari, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada saat ini, termasuk teman-teman relawan dan beberapa forecaster yang dilaporkan ya. Jadi intinya kedatangan saya ke sini ini pemeriksaan tambahan, selain itu meng-cross check beberapa laporan, dan juga menyampaikan kepada Polda Metro untuk minggu depan. Ini sudah habis waktu nih. Oke, sebentar ya, sampai sini dulu nih. Jadi tadi ini adalah tim kuasa hukum. Tadi saya mau minum ya, jadi saya bikinnya malam-malam. Cuman yang nonton kasihan, kalau nonton siang-siang lihat saya minum, kasihan itu. Ya, katanya kan ini tim hukum begitu, tim hukum tapi bukan kuasa hukum. Sekali lagi ini legal standingnya apa? Apakah bisa diwakilkan seperti itu atau tidak begitu ya, saya tidak tahu. Cuman kalau misalkan pada akhirnya nih, sebagaimana kita ketahui bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan itu mempolisikan beberapa termul ya, diantaranya siapa sih, Andi Azwan kalau tidak salah ya, kemudian saya jadi hafal tuh namanya tuh Agrifanani. Entah Mosato itu tadi polisikan atau tidak, cuman memang ada laporan. Nah kemudian ini kata Ade Darmawan ya, ada tim hukum dibentuk oleh Jokowi
untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang mengenai para termul. Nah, ini kan berarti sebetulnya adalah sebuah pernyataan ya bahwa para termul ini memang dibentuk oleh Jokowi, begitu. Ini kan jelas, yang mana mereka itu suka mengatakan, oh kami itu organik begitu ya, membela Jokowi atas nama kebenaran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lah, yang mereka klaim itu pada akhirnya mereka mentahkan sendiri. Dan itulah kebiasaan para termul, berdebat dengan diri mereka sendiri itu. Itu kebiasaan memang demikian. Saya rasa dilanjutkan saja untuk pemeriksaan ahli bagi tersangka karena haknya sudah diberikan. Jadi jangan juga nih ada opini lagi nih berkembang bahwa ini sudah lewat waktu dan lain sebagainya. Padahal ini kesempatan yang kita berikan kepada pihak tersangka untuk mengajukan saksi ahli. Oke. Ya. Sebentar. Ini adalah kesempatan yang kita berikan. Siapa yang memberikan? Ini yang menyuruh untuk review ulang, untuk direview ya, untuk diulang, untuk dikaji. Itu yang menyuruhnya adalah kejaksaan. Sekarang kamu ini Ade Darmawan mau berbicara atas nama kejaksaan begitu. Kan nggak bisa, ini adalah bukan kesempatan, ini adalah kritik dari kejaksaan atas kepolisian. Tatkala mereka melihat bahwa berkas yang diajukan dianggap kurang lengkap, dan diantara yang dianggap kurang lengkapnya itu adalah pemeriksaan para ahli dari Roy Suryo dan kawan-kawan, dan itulah pada akhirnya yang dipenuhi oleh Polda Metro sebelum pada akhirnya kemudian dikembalikan berkasnya kepada kejaksaan. Nah kemudian permasalahan itu kok dianggap itu sebetulnya adalah waktu yang kami berikan supaya mereka itu melengkapi saksi yang menguatkan mereka. Lah kok demikian keadaannya ya? Dan ini juga sekali lagi saya katakan menjadi sebuah pengumuman di hadapan publik bahwa memang kemarin itu waktu kepolisian menyatakan status tersangka kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah merupakan pernyataan status tersangka yang prematur, dan itu diakui atau tidak adalah sebuah kesengajaan dari Polda Metro, dan itu menunjukkan mereka itu tidak memiliki independensi dan tidak memiliki integritas untuk menegakkan hukum. Sedari awal mereka itu sudah memiliki posisi untuk menolong Jokowi dan mengkriminalisasi Roy Suryo dan kawan-kawan. Itulah pada akhirnya yang nampak dari perkataan ini. Seperti apa yang diajukan pada saat gelar perkara khusus. Karena gini, rekomendasi gelar perkara khusus itu mewujudkan untuk pemeriksaan pemeriksaan ahli mereka. Itu yang pertama. Terus status tersangka itu tetap tidak dicabut. Ya, berbeda dengan yang diajukan Egy Sujana dan THR, yaitu dia mengajukan restoratif justice. Sebentar, gelar perkara khusus itu memang dipinta oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, dan itu sudah selesai kan ya. Selesai. Kemudian restoratif justice yang diberikan kepada Egy Sujana itu juga banyak permasalahannya yang saya yakin kalau kamu tidak akan membahas permasalahannya itu. Dan kepolisian pun juga tidak membahas permasalahan itu kok, karena memang sejatinya begitu kuat posisi bahwa RJ itu tidak sah sebetulnya. Cuman mereka yang menutup mata saja, perkataan para ahli dibiarkan saja. Peraturan-peraturan yang menyatakan bahwa itu harus melalui persidangan, harus melalui pengadilan, itu pun tidak mereka lihat. Dan inilah kesemena-menaan hukum di bawah kasusnya Jokowi ini. Ya kita melihat kok dengan sangat amat nyata di hadapan kita, beginilah hukum dipakai sama Jokowi itu di negara Republik Indonesia. Ya kan? Nah, ada pertanyaan dari teman-teman? Kira-kira lagi terkait SP3 atau apa yang diminta? Berarti penegasan hari ini dipanggil begitu dipanggil ya? Dan diperiksa dan juga mengajukan beberapa tujuan kami juga. Kami ingin menyampaikan kepada Polda Metro bahwa ini cukup, is enough. Is enough, tolong segera limpahkan lagi kembali. Sebentar, cukup, it's enough. Itu kalau dalam bahasa Inggris Pak, kalau it's enough itu dengan nada seperti itu lebih menunjukkan kepada frustrasi. Bukan syarat-syarat sudah terpenuhi. Ya kalau syarat sudah terpenuhi itu it's been adequate begitu ya, dan lain sebagainya. Itu bahasa Inggrisnya diperbagus lagi lah. Enough is enough. Itu frustrasi Pak. Ya, karena kita sudah mulai ditantang nih bahwa daluarsa dan lain-lain sebagainya atau lewat waktu, ya, sehingga batal demi hukum. Nah,
Sekarang saya sampaikan kepada publik pembelajaran yang dinamakan batal demi hukum itu, ya, yang pertama adalah kriterianya nebis in idem, meninggal dunia, ya, tidak didapatkan cukup bukti, ya. Terus satu lagi itu ada 4 ya kalau nggak salah, nebis in idem, meninggal dunia, terus kemudian tidak cukup bukti, itu baru bisa batal demi hukum. Ada satu lagi saya hafal, tapi sampaikan pada Gimana Anda yang pengacara ketua hukum Jokowi kok lupa? Ya tinggal nanti bilang, loh kok tanya saya. Dan Anda kan yang ahlinya begitu. Ahli itu hal-hal seperti ini tidak boleh lupa ya, kalau benar-benar ahli. Makanya disebut itu kalau di dalam Al-Qur'an yang ahli itu ahlu dzikri, karena dia selalu ingat kepada permasalahan yang dia ahli di dalamnya. Ya ini nggak boleh lupa sebetulnya. Cuman ya manusia lah ya, mungkin grogi yang bersangkutan ini. Cuma tadi kalau misalkan dikatakan ada salah satunya yang bisa menjadikan batal demi hukum, yaitu kekurangan bukti, itu bisa jadi loh. Ya kalau misalkan diberikan lagi kepada kejaksaan, kemudian kejaksaan juga melihat juga ini mana buktinya begitu ya, kurang ini, itu bisa dibalikin lagi dan bisa terjadi daluarsa atau tadi pembatalan perkara demi hukum, itu bisa terjadi. publik bahwa kita jangan dibodohi. Batal demi hukum itu ya harus dipahami. Batal demi hukum itu harus meninggal dunia. Emang ada yang meninggal? Ada yang meninggal nggak, teman-teman wartawan? Nggak ada. Kalau ada saya mau ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Berarti batal demi hukum tuh. Nah itu. Jadi sebentar ya, mudah-mudahan sebentar lagi Tuhan kamu itu ya. Jangan lama-lama lah, pusing di Indonesia itu. Masya Allah udah selesai ya. Mati itu bagus buat seorang mukmin, lebih cepat lebih bagus ya. Itu maklum di di dunia tasawuf itu. Ya mudah-mudahan lah, gak usah lama-lama. apapun itu, alasan-alasan itu, instrumen hukumnya tetap adalah SP3. Ya, instrumen hukumnya. Gitu. Nah, nanti setelah saya dalam apa aja pertanyaan, nanti akan saya sampaikan juga publik bahwa seperti ini. Tetapi apapun itu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa hari ini saya akan mendesak Polda Metro untuk minggu depan segera mengirim berkas perkara. Karena saya adalah delas pemeriksaan, mungkin. Saya adalah delas pemeriksaan. Ya. Sebentar, saya akan mendesak Polda Metro untuk, ya terus apa? Apakah kamu itu punya legal standing untuk mendesak Polda Metro melakukan A, B, dan C? Ini tatkala ada desakan misalkan dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, Termul itu selalu mengatakan, jangan mencampuri permasalahan hukum, jangan mencampuri proses hukum, biarkan hukum itu berlaku demikian adanya. Tetapi tatkala ini 2 kali itu saya lihat ya. Yang pertama saat para Termul itu meminta kepada kepolisian untuk memberikan gelar tersangka kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu ada tuh bahasa begini, mendesak-mendesak. Padahal mereka paling anti kalau kepolisian itu didesak-desak begitu. Sekarang giliran katakanlah ada sedikit di atas angin Roy Suryo dan kawan-kawan sampai saat video ini dibuat begitu ya. Mereka mengatakan, saya akan mendesak. Lah ente siapa? Itu kan narasi-narasi yang suka ente bikin, adek gitu ya, bahwa jangan mencampuri urusan pemeriksaan, proses hukum dan sebagainya. Harusnya biarkan saja kalau mau. Ini nggak usah keluar bahasa seperti ini. Mau apa? Mau jadi jagoan begitu? Saya ini delas loh. Ya telas mungkin ya. Di dalam pemeriksaan, jadi terakhir diperiksa nih, harusnya langsung dilimpahkan. Ya apa? Dari pihak pelapor. Bukan perlama, ini adalah rekomendasi gelar perkara, memberikan kesempatan mengajukan saksi ahli bagi pihak tersangka, ya. Bukan tindak pidana. Ada satu lagi ya, bukan tindak, saya ingat nih, bukan tindak pidana kalau bisa batal demi hukum. Nah pertanyaannya, kalau bukan tindak pidana kenapa masih bertahan tersangkanya? Itu yang pertama. Terus meninggal dunia, siapa yang meninggal? Ada yang meninggal, ya kan? Harus lanjut lah. Ini P19 kok pemenuhan. P19 adalah pemenuhan petunjuk jaksa, clear itu. Tidak ada yang emang daluarsa. Emang ada batas waktunya? Kapan? Di KUHP mana? Nah, ini kita berbicara batal demi hukum ya. Jadi ini ngawur ini. Sebentar, itu kan tadi salah satunya disebutkan sama kamu ya, Pak Ade, apa itu?
kurangnya bukti. Dan ini bisa saja kurang bukti, bisa saja saya katakan. Bukan berarti memang begitu di hadapan jaksa, cuman bisa saja. Jadi ini tidak tertutup kemungkinan 100%. Memangnya ada yang meninggal? Nggak harus ada yang meninggal. Memangnya ini bukan pidana misalkan begitu. Oke, dalam dalam pandangan kepolisian ini adalah pidana. Tapi tadi awas ada satu lagi, kekurangan bukti. Dan itu bisa saja terjadi. Dan itulah yang dipinta oleh kejaksaan pada akhirnya kemarin gitu ya. Kesimpulannya kan itu. Jadi kalau ada misalkan kemungkinan, ada saja mungkin. Saya rasa ini hal-hal yang nggak relevan dan tidak diizinkan oleh hukum. Nah, paling tidak kalau memang mau mengajukan SP3 ya tentu instrumennya ya restoratif gitu loh, ya gitu ya. Nah, terus Kalau mau mengajukan SP3 ya instrumennya juga harus benar. Yang kemarin Egy Sujana itu juga tidak benar. Kata siapa? Kata para ahli hukum ya, bukan kata saya. Saya cuman menukilkan saja. Dan kalau misalkan kita mau adu argumen kan, ya kalau mau adu argumen ya mereka inilah yang berargumen begitu ya, bukan saya. Kalau saya tidak bisa berargumen, mereka mengeluarkan pasal aja. Kalau saya udah diam begitu. Cuman kan kita memiliki ahli dari pihak Roy Suryo dan kawan-kawan. Memang ada juga ahli dari pihak Termul, yaitu Pak Ade ini. Kemudian pertanyaannya sekarang, mana yang lebih kredibel? Itu kan terlihat begitu di masyarakat, itu terlihat. Orang-orang yang memiliki kredibilitas, orang-orang yang memiliki integritas itu akan sangat sulit sekali membela Jokowi, itu akan sulit sekali karena mereka itu yang punya integritas itu. Namanya juga mereka punya integriti, namanya juga mereka punya integritas, mereka itu punya marwah untuk dijaga. Tidak akan dengan sangat mudah sekali menjual diri mereka kepada Jokowi begitu. Akan sangat sulit sekali. bukan kurang dalam. Jadi gini, pemeriksaan itu wajib betul-betul kalau teknis penyidikan itu gini. Di alat bukti dan BAP, yang alat bukti sudah terang, tapi BAP harus seterang rembulan. Sehingga ini untuk menerangkan kembali apa saja yang akan ditanyain. Nanti kita lihat penyidik apakah ini pendalaman atau kurang dalam. Nah itu ucapan ngawur itu. Ya memang itulah proses penyidikan. Artinya petunjuk jaksa harus dipenuhi gitu, biar kita jangan berikan ruang lah buat mereka untuk bisa ada celah hukum. Tadi kemarin sih masih bisa kita berikan sedikit celah melalui gelar perkara. Nah kalau mereka merasa keberatan dan kurang dalam, ya perapit dong kan gitu. Selesai. Sebentar. Ya berarti kan jaksa melihat di situ ada celah. Dalam pengertian berarti kepolisian belum selesai menyelesaikan tugasnya. Dan permasalahannya kan nanti ini akan kita lihat beberapa hari ke depan. Apakah pada akhirnya yang diajukan oleh kepolisian ini diterima oleh kejaksaan atau dikembalikan lagi. Yang mana saya katakan begini, ada sedikit kekhawatiran memang sebetulnya ya. Karena memang kekhawatiran ini wajar kalau saya rasa melihat proses peradilan yang ada di Indonesia itu, hukum bisa dibeli, kemudian mereka itu tidak independen ya. Coba gimana kemarin katanya ada awak kapal itu dia dituntut hukuman mati gara-gara di kapalnya ada narkoba. Lah kok yang ditangkapnya ABK begitu? Itu kan lucu sebetulnya. Tapi ini kan potret hukum kita ya demikian adanya. Apalagi ini permasalahan Jokowi, permasalahan besar yang mana di belakangnya itu bisa jadi ada tokoh politik yang memiliki pengaruh besar begitu. Itu sebetulnya salah satu yang kita khawatirkan. Jangan sampai tatkala berkas ini dikembalikan kepada kepolisian, kemudian di dalam kejaksaan pada akhirnya ada perang ada perang pengaruh begitu di situ, ada perang influence. Itu mudah-mudahan tidak sampai terjadi. Dan apakah kita itu bisa melihat terjadi itu atau tidak? Kita tidak bisa melihat. Ya kita cuman bisa menyaksikan saja. Ini mau sampai mana sih peradilan ini ada di Indonesia? Apakah kita masih memiliki sistem peradilan yang kita bisa percayai sebagai masyarakat, atau memang ya kita terima saja begitu? Indonesia begini adanya. Paling kalau kita sudah tidak bisa apa-apa ya, berbuat dengan tangan nggak bisa karena kita tidak memiliki kekuasaan begitu. Kemudian berkata juga hanya segelintir orang yang mampu ya berkata-kata itu, dengan tangan yang nggak bisa. Ya paling kan pada akhirnya dengan doa ya, itu yang terakhir yang bisa kita lakukan begitu. Dan bisa jadi itu yang paling kuat secara adat sebetulnya kalau kita mau begitu ya, sampai mendoakan negara Republik Indonesia ini. Clear and clear gitu loh. Kita jangan bermain opini, tapi nggak apa-apa. Bermain opini tidak akan menghasilkan apa-apa bagi tersangka. Oke? Nah, sekarang
Oke sebentar, betul ya. Kalau bermain opini itu tidak akan menghasilkan apa-apa bagi tersangka, betul. Karena pada akhirnya nanti kalau di mata hukum, di mata peradilan, yang saya katakan sekali lagi peradilan ini bisa dibeli. Pada akhirnya itu kan nanti di persidangan tuh. Fakta persidangan pun kalau misalkan kita mengatakan peradilan yang bisa dibeli ya, itu tidak menunjukkan apapun juga sebetulnya. Tapi jangan lupa, publik ini, tekanan publik itu bisa bikin kamu nggak bisa tidur. Tekanan publik itu dia bisa membuat pejabat-pejabat itu nggak bisa tidur karena mereka itu memang haus validasi dari kita. Itu yang mereka hauskan, validasi. Jadi apapun nanti keputusan pengadilan ini, pada akhirnya pandangan masyarakat tetap akan buruk begitu kepada proses persidangan yang terjadi ini. Kalau misalkan nanti sampai Rosario dan kawan-kawan itu bersalah, apakah kita akan menjadi oh ternyata Jokowi baik ya, oh ternyata ijazahnya asli? Nggak bakalan seperti itu, Bung Ade. Ini adalah hukuman sosial yang tidak akan bisa hilang pada akhirnya. Saya mau diperiksa dulu, nanti kita coba lihat apa pertanyaannya. Tetapi yang inti adalah saya akan mendesak penyidik untuk minggu depan segera lakukan pelimpahan berkas kembali. Saya akan mendesak penyidik. Ente siapa? Kuasa hukumnya Jokowi juga bukan. Pesan dari Jokowi. Pesan Pak Jokowi on the track, tetap pada koridor hukum, masih diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan ahli-ahli yang mereka anggap bisa melepaskan mereka dari status tersangka. Kita lihat, dan pesan Pak Jokowi adalah yang Sebentar, itu bukan kewenangannya Jokowi untuk memberikan kesempatan kepada Rosario dan kawan-kawan untuk terus menghadirkan saksi yang meringankan mereka. Bukan, ini dari awal ya, RRT itu tidak diberi kesempatan mereka itu untuk dibela oleh para ahli dari awal. Itu awalnya dulu demikian ya. Kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian kejaksaan melihat ini tidak lengkap, harus dilengkapi. Pada akhirnya mau tidak mau, kepolisian ini harus mengikuti petunjuk dari kejaksaan. Akhirnya dipanggillah para ahli untuk membela Rosario dan kawan-kawan begitu. Yang mana ternyata kan ahli-ahlinya luar biasa. Nanti saya bakal jadi heran saja kalau kepolisian itu pada akhirnya ya masih menetapkan Rosario dan kawan-kawan sebagai tersangka setelah pemeriksaan ahli itu. Karena orang-orang yang didatangkan oleh Rosario itu bukan orang-orang sembarangan. Beda sama para termulus seperti ini. Kemudian perkataan itu diklaim sama si Ade ini. Dikatakan, kata Pak Jokowi on the track, berikan mereka kesempatan. Lah siapa? Kamu itu mau menunjukkan apa ini tuh negara tuh milik Jokowi begitu, bahwa persidangan ini milik Jokowi, bahwa hukum di negara ini milik Jokowi. Kamu itu mau menunjukkan seperti itu? Ya kita sih melihat ada ya influence Jokowi terhadap kepolisian. Tapi kalau sudah berani dikatakan secara vulgar seperti ini, saya rasa sudah parah sangat berarti ya hukum yang ada di kita itu. paling utama adalah kita ketemu di pengadilan, Itu dan katanya. itu adalah ranah di mana nama baik beliau bisa kembali pulih karena itu adalah instrumen atau memang tempatnya untuk membuktikan apakah itu menurut mereka palsu atau sesuai dengan keterangan UGM dan otoritas yang lain ya gitu. Jadi Pak Jokowi Alah pret. Kalau memang demikian adanya, datang ke sidang CLS itu sudah beberapa kali dipinta Jokowi itu untuk hadir. Kalau memang perkataannya bahwa persidangan itu adalah tempat di mana Jokowi bisa mengembalikan nama baiknya, saya tanya seperti ini, nama baik di hadapan siapa? Kalau di hadapan termul memang Jokowi itu nggak pernah buruk, jadi nggak usah dikembalikan nama baiknya. Kalau di hadapan orang-orang yang ingin keadilan dari Jokowi, itu udah nggak bakalan bisa kembali baik. Nama Jokowi itu sudah rusak serusak-rusaknya. Nah kalau memang misalkan dia itu mau bersikap seperti itu, bahwa pengadilan adalah tempat untuk mengembalikan nama baik Jokowi, datang dong ke persidangan yang sudah ada. Ya jangan ngomongnya perut pret lagi kayak gini. pret lagi. Aduh Masya Allah. Memang sudah mereka itu nggak pernah melihat perkataan yang sudah dikatakan kemudian dicek lagi dengan perkataan yang sedang dikatakan gitu ya. Mereka itu cepat lupa pada akhirnya. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.